Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh ini kita mengangkat satu judul masih dari sisi Al-Kabair. Judul kita di subuh hari ini sederhana, Al-Khiyanatu. Al-Khiyanatu. Apa itu artinya Bapak Ibu? Khianat. Khianat. Al-Khiyanatu artinya khianat. Apa artinya Bapak Ibu? Khianat. Sekarang kita melihat Bapak Ibu, apa arti daripada khianat. Terus bagaimana, apakah ada dalil yang banyak bercerita tentang atau menyebutkan tentang khianat. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yadhharul fakhs wal fakhish wa qati'atur rahim wa su'ul mujawazah hatta yu'tamanul kha'in wa yukhawinul amin. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai yang timbul, yang nampak di muka bumi ini al-fakhsu, kekejian, kezaliman, wa qati'atur rahim, dan terputusnya silaturahim, wa su'ul mujawarah, buruknya persaudaraan, buruknya muamalah, hatta yu'tamanul kha'in, sampai orang-orang yang pengkhianat dianggap amanah, wa yukhawinul amin, dan orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat. Itu Nabi yang bilang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, la takhunullaha wa rasul, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah. Persoalan khianat, kata para ulama, salah satu di antara dosa besar yang cukup besar. Sudah besar, cukup besar pula lagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dosa khianat ini dosanya besar, bagian daripada dosa besar. Kalau dosa besar itu didahului dengan syirik, pertama kesyirikan, kemudian ada sihir, ada membunuh dan lain sebagainya. Ada salah satu di antara karakter akhlak tapi mengantarkan kepada perilaku tersebut menjadi seseorang pelaku dosa besar. Nah, itulah yang disebut dengan khianat tadi. Di dalam hadis yang lain Nabi bilang, ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik 3. Yang pertama kata baginda Nabi, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang pertama, kalau dia bicara dusta, tanda orang munafik. Yang pertama, kalau dia bicara dusta. Yang kedua, kalau dia berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, kalau dia dikasih amanah berkhianat. Nah, ini dah tahu semua. Abdul amanah ila man i'tamanaka. Penuhilah amanah itu. Jadilah orang yang bisa menegakkan amanah kalau sudah diberikan amanah. Addil amanata ila man i'tamanaka. Tunaikan amanahmu kepada siapa? Orang yang telah mengangkatmu menjadi seorang yang diberi amanah oleh mereka yang memberikan amanah. Nah, ini poin penting bagi kita. Baik Bapak Ibu. Kemudian di dalam hadis yang lain, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik qala ma khatabana Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lah wa la dina liman la ahdalah. Tidaklah beriman seseorang itu yang tidak menjalankan amanahnya, dan tidaklah bagi mereka agama kecuali bersama mereka adalah ketentuan-ketentuan agama. Artinya seseorang yang tidak menjalankan syariat agama, dia tidak berhak menyandang status agamawan. Jadi tidak beragama seseorang kalau dia tidak menjalankan syariat agama. Kalau istilah tadi malam saya tonton video itu, jangan kalian teriak nasionalisme. Wah, itulah bahasanya. Tidak ada negara bagi mereka yang merusak negara. Jadi tidak usah sok-sokan teriak nasionalisme, kami nasionalisme, tapi kita yang menelanjangi negara itu sendiri. Nah, itulah bahasanya. Jangan ngaku nasionalis kalau merusak negara. Baik.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita artikan Bapak, apa sebenarnya arti daripada khianat? Apa arti daripada khianat? Khianat adalah lawan kata daripada amanah. Amanah itu diambil dari kalimat yang sama, amanah. Alif mim nun. Sementara khianat diambil dari kalimat khawa'na atau bahasa Arabnya khana, yang berarti melaksanakan kewajiban yang sudah disanggupi secara maknawi, istilahi. Artinya secara istilahi melaksanakan kewajiban yang sudah disanggupi. Makna khianat yang sesungguhnya artinya melakukan curang atau mengurangi atau membatalkan kewajiban. Nah, yang tadi kita sebut lawan kata khianat adalah amanah. Arti amanah adalah menjalankan kewajiban. Sementara berarti kalau khianat kebalikan daripada amanah, membatalkan kewajiban. Khana. Kemudian Al-Munawi, seorang ulama besar, menuliskan, berkata khianat adalah menyia-nyiakan amanah. Ada yang mengatakan khianat adalah menyelisihi kebenaran. Tapi sebenarnya banyak maknanya dalam kitab At-Taufiq. Al-Qurtubi mengatakan khianat adalah curang dan menyembunyikan sesuatu dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian dikatakan oleh Al-Jahiz, khianah tajawaza 'anil had. Khianat itu kata dia mujawazatul amanati, orang yang melanggar amanah. Jadi maknanya secara umum gitu. Artinya Bapak Ibu, dari makna tadi ada beberapa hal. Yang pertama, ada yang mengatakan melanggar hukum, khianat. Ada yang tidak menjalankan kewajiban, khianat. Ada yang diberikan oleh Allah kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu, ditinggalkan, khianat. Dan ini makna lain daripada itu. Itu yang disebut dengan makna daripada khianat. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa hukum daripada khianat? Para ulama telah memasukkan perbuatan khianat itu ke dalam dosa besar. Di antara sekian banyak dosa besar, kata Imam Az-Zahabi, ada dosa besar, salah satu di antara dosa besar yang bisa merusak dan bisa mendatangkan bencana. Salah satunya adalah khianat. Jadi kalau satu kampung ini pengkhianat semua, itu bentar lagi tuh. Bentar lagi musibah datang. Entah musibah, entah azab. Kalau semuanya pengkhianat, dia karakteristik pengkhianatnya agak susah sih kan. Kadang-kadang kalau khianat ini dia punya muka dua juga kan. Pengkhianat ini punya muka dua. Ini masalahnya Pak. Orang-orang pengkhianat ini punya muka dua kadang-kadang. Kalau sudah tak ini dia cari yang mana yang untung lah gitu. Namanya ini pengkhianat. Pengkhianat itu begitu. Pokoknya kalau pengkhianat ini Bapak Ibu, yang berkhianat, yang mengkhianat ini. Dia kalau pakai bahasa Indonesia khianat, mengkhianati, pengkhianatan. Terus apa lagi? Pokoknya banyaklah, pakai awalan me, akhiran kan, dan lain sebagainya. Awalan me, akhiran i, mengkhianati. Nah, kan begitu. Meng-i. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bisakah khianat itu mendatangkan azab? Bisa. Contoh, saya ambil cerita Bir Maunah. Bapak Ibu pernah dengar cerita Bir Maunah? Bir Maunah tahu Bapak Ibu Bir Maunah? Bir Maunah itu cerita tentang 70 para mujahid, penghafal Quran, pengajar Al-Quran yang dibunuh. Nanti saya lihatin satu-satu ya. Kita ambil contoh cerita Bir Maunah dulu. Jadi cerita Bir Maunah ini begini. Di Nejat, tahu Bapak Ibu Nejat? Nejat itu apa lagi Nejat itu ya? Nejat itu salah satu daerah. Ada salah satu daerah namanya Nejat. Di Nejat ini orang-orang sebagian sudah mendengarkan Islam. Satu ketika datang seorang tokoh kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, utuslah para penghafal Al-Quran
dan yang bisa mengajarkan Islam agar orang-orang yang di Najd yang telah mendengarkan Islam ini bisa belajar. Kata Nabi, aku khawatir mereka dibunuh. Khawatir, kata Nabi. Karena Najd ini sumber masalah. Najd ini sumber masalah. Dijawab sama pemuda dan pemimpin tadi, aku yang jamin. Karena ada jaminan, Nabi agak bangga sedikit, agak senang sedikit. Bukan bangga sih, agak senang sedikit, tapi masih ada khawatir. Ada khawatir tapi agak gimana gitu. Akhirnya tetap diutus sama Nabi 70 penghafal Quran yang bisa mengerti Al-Quran dan bisa mempelajari agama, mengajarkan agama. Diutus 70. Ketika diutus 70, baru dibacakan surat dari Rasulullah untuk menyatakan bahwa agama Islam ini baik segala macam. Belum selesai baca surat lagi lama. Coba bayangkan, ditusuk di tempat. Nah, ditusuk di tempat. Kata yang membunuh tadi, raja nih, pemimpin mereka nih, kabilah mereka. Wahai para kabilah-kabilah, habisi yang 70 orang nih, habisin. Tapi karena mereka sudah membangun kesepakatan dengan pemimpin yang lain, dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di situ, mereka nggak mau. Tapi akhirnya dihasut oleh raja terbesarnya tadi, oleh pemimpin terbesar kabilah tadi, dihasut. Akhirnya 70 tadi terbunuh kecuali 2 orang. Terbunuh semua. Semua penghafal Quran tadi terbunuh. Di situ pengkhianatan. Yang kedua, kasus pengkhianatan yang lain. Pengkhianatan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Ahlul Kufah. Kufah itu mana? Irak sekarang. Irak. Jadi sumber masalah itu juga ada di Irak. Tidak hanya di... Jadi ada beberapa negara itu yang menjadi persoalan dan Nabi mengecam 3 tempat itu, beberapa tempat itu. Satu diantaranya Najd, yang kedua diantaranya Irak, Kufah. Di Kufah itu banyak pengkhianat itu. Mulai dari Ali bin Abi Thalib yang dikhianati, Al Hasan yang dikhianati, termasuk Al Husain yang dikhianati. Jadi satu ketika Bapak Ibu, Al Husain ini oleh penduduk Kufah itu diminta untuk balik dari Mekah ke Kufah. Jadi mereka sudah menyiapkan bala bantuan, bala tentara untuk memberontak, untuk menurunkan, mengkudeta. Siapa yang mereka ingin kudeta? Yazid bin Muawiyah, anak daripada Muawiyah. Jadi Muawiyah punya anak namanya Yazid. Namanya Yazid bin Muawiyah. Muawiyah ini anak siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa yang masuk Islam terakhir tuh? Sebelum terjadi Fathu Makkah. Yang masuk Islam terakhir sebelum terjadi Fathu Makkah. Jadi besok Nabi mau menaklukkan Mekah, kota Mekah mau ditaklukkan sama Nabi, Abu Sufyan datang. Kata Abu Sufyan, jangan kalian menjarah. Menjarah itu mengambil paksa harta-harta yang ada di rumahnya. Kata Nabi, kami tak ngambil itu. Nah, kemudian Abu Sufyan bilang, aku masuk Islam. Nah, jadi Abu Sufyan itu sebenarnya masuk Islam karena takut. Bukan karena kebenaran yang lain sebenarnya. Tapi satu sisi Abu Sufyan sudah tahu bahwa Islam itu benar. Abu Sufyan tahu bahwa Islam itu benar, cuman gengsi masuk Islam. Setelah Islam mau menaklukkan kota Mekah, umat muslim mau menaklukkan kota Mekah, baru dia masuk Islam. Ngamuk Hindun, celaka kau, kata dia. Kata Hindun, kalau bahasa awaknya kan, celaka kau nih, katanya. Nah, dalam satu rumah 2 agama. Dalam satu rumah 2 agama. Satu Abu Sufyan, satu lagi Hindun. Hindun ngamuk besar. Tapi pada akhirnya Hindun tetap masuk Islam. Bahkan menjadi seorang pejuang panglima perang, bukan panglima perang, pejuang sejati. Jadi yang ikut berperang. Sama dengan sekarang, mereka yang merusak alam, mereka yang teriak maling, kata dia. Nah, itu sama tuh dengan pelaku-pelaku perusak alam itu. Mereka yang tebang pohon, bahkan mereka berani bilang tuh pohon itu tumbang sendiri, tapi rapi, ada nomornya. Nah, itu dia bagusnya. Makanya Bapak Ibu, maling teriak. Nah, itulah sama kayak kasusnya Karbala itu, maling teriak maling. Saking sadisnya, saya kalau menceritakan Karbala ini harus detail sampai. Tapi karena ini poinnya dosa besar, ini itu sampingkan sedikit. Kapan waktu kita ceritakan Karbala? Kapan-kapan kita ceritain sejarahnya. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, pengkhianatan. Sekarang pertanyaannya adalah, kalaulah khianat ini masuk dalam kategori dosa besar, bisa tidak khianat ini mendatangkan musibah dan bencana? Sangat bisa sekali. Kalau para pemimpin itu mereka sudah memunculkan unsur khianat dalam diri mereka. Bahasa lainnya begini. Pemimpin yang zalim, para pemimpin yang diktator, itulah yang kemudian disebut mulkun adud.
Kata Rasul, itu sistem kepemimpinan yang rusak. Adud. Adud itu artinya diktator. Pemimpin-pemimpin yang diktator. Siapa mereka? Apa karakteristiknya? Pengkhianat. Apa karakteristiknya pengkhianat tersebut? Tidak amanah. Apa maksud tidak amanah? Diberikan amanah, mereka mengkhianati. Ini kami berbuat untuk rakyat, kami naik atas nama rakyat. Tapi mohon maaf, yang digandroli siapa? Rakyat juga. Itulah bahasa pengkhianatan itu. Dulu jujur. Entah jujur atau tidak juga kita nggak tahu itu. Entah jujur atau tidak pun kita nggak paham. Ya, antara iya apa tidak kita nggak tahu itu dia betul-betul jujur atau tidak. Tapi yang jelas kalau kita mau berhusnuzon sedikit bolehlah. Mereka waktu itu jujur, datang dengan kebaikan, tapi mungkin karena melihat nolnya banyak, jadi terganggu juga. Ya siapapun Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu pertanyaannya adalah, apakah musibah yang datang ini adalah bagian daripada perbuatan pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin, oleh manusia, oleh pejabat, oleh siapapun, sehingga Allah datangkan bencana, Allah datangkan musibah? Itu pertanyaan. Titik. Pertanyaan sekarang kita jawab. Cara menjawabnya tak bisa langsung. Kita jawab dengan model skema yang lain. Kata Allah, kalau kami ingin menghancurkan satu kaum, wa idza aradna an nuhlikal qauma, kata, kalau kami ingin menghancurkan satu kaum, mesti ada sebabnya, Pak. Sebab kehancuran satu kaum itu. Apa sebabnya? Dalam klasifikasi ayat, kita klasifikasi langsung aja. Setidaknya ada 3 penyebab besar terjadinya datangnya musibah ataupun azab. Nanti kita bedain antara musibah dan azab. Penyebab datangnya musibah dan azab ada 3. 1, disebabkan kesyirikan. Yang kedua, kezaliman, kemungkaran. Yang ketiga, kemaksiatan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang pertama tadi apa? Syirik. Banyak yang yang nyembah patung lah, yang masih menyembah manusia lah, menyembah duit lah, menyembah kekuasaan lah, menyembah kursi lah, menyembah meja lah, menyembah pulpen lah, segala macam. Tahu maksud saya menyembah pulpen? Tanda tangan keramat. Jadi tanda tangan yang paling tinta itu ampuh gitu. Tanda tangan itu ampuh. Untuk mencairkan duit kan perlu tanda tangan. Jadi kalau tidak ada tanda tangan tak bisa cair duitnya. Itu yang disebut dengan pulpen, mentuhankan pulpen. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, syirik Pak. Banyak pelaku syirik sekarang itu. Tapi uniknya kata Buya Hamka, syirik yang sekarang ini beda. Syiriknya syirik modern. Yang dituhankan adalah manusia, harta, kekuasaan, teknologi dan lain sebagainya. Sampai ada seorang pakar teknologi itu bilang begini. Tapi ini pakar teknologi yang jujur. Apa kata dia? AI, Artificial Intelligence itu perusak. Mereka sampai berani bilang itu dajjal. Jadi saking merusaknya dianggap dajjal. Nah, itu bayangkan Bapak Ibu. Yang kedua, kezaliman, kemungkaran. Kezaliman dan kemungkaran ini bagian daripada kehancuran. Jadi kata para ulama, merujuk kepada satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi itu khawatir di akhir zaman, kata Nabi. Ketika Nabi masuk rumah Zainab, Nabi dalam keadaan pucat agak sedikit, bukan pucat sih, khawatir. Nabi sampaikan kepada Zainab, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Dimulai kalimat itu dengan la ilaha illallah. Tapi kemudian Nabi lanjutkan hadisnya itu. Apa kata Nabi? Nanti akan banyak terjadi kemungkaran, kerusakan. Wailun lil arabi. Celakalah bagi negara-negara Arab, kata dia. Tapi ini sandaran. Intinya begini. Intinya kata Nabi, banyak kemungkaran yang muncul. Kemudian ditanya sama Zainab. Kata Zainab, apakah ketika kemungkaran itu, kezaliman itu tidak ada orang soleh, kata dia. Dan Allah ketika dihancurkan itu, apakah tidak ada orang soleh? Ada. Kata Nabi ada. Orang solehnya ada. Makanya, tapi kenapa kok bisa tetap terjadi musibah, tetap diturunkan azab? Bukan azab ya, bencana, musibah. Kata Nabi,
Kata bukan Nabi, kata Syekh yang alaful kitab ini, kata beliau, orang solehnya diam, orang-orang berimannya diam. Sehingga apa yang terjadi? Ketika musibah itu Allah timpakan kepada manusia, ada di situ orang soleh dan ada juga orang munafik, orang musyrik, orang kafir segala macam. Kenapa? Karena orang solehnya diam. Jadi Dr. Mawardi Muhammad Saleh ketika ditanya, bagaimana Ustadz? Di situ kan ada orang soleh. Kalaulah seandainya karena mereka itu berkhianat kepada Allah, mereka itu melakukan maksiat kepada Allah, tapi kan di situ ada orang soleh. Karena orang solehnya diam, itulah makanya musibahnya Allah turunkan gitu. Nah, coba bayangkan, Pak. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu musibah ya. Nanti baru kita bedakan. Itu musibah. Tapi bagaimana kita memahaminya? Kau sementara ada orang soleh ada orang soleh di dalam itu, ada orang baik, ada orang yang jahat dan segala macam. Cara bagi Allah membalas bagaimana? Cara Allah membalas sederhana, Pak. Kalau mereka beriman, musibah ujian. Idza ahabba al-abda ibtala. Kalau Allah itu mencintai seorang hamba, dia akan mengujinya. Salah satu bentuk ujiannya apa? Musibah. Orang beriman. Tapi kalau ada orang yang jahat, orang yang buruk perangai, dan masuk dalam kondisi dan ikut tertimpa dampak musibah, bagi mereka apa? Bencana. Bagi mereka apa? Azab. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Contoh, ada pelaku misalkan ikut tertimpa longsor, mati dia. Nah, berarti apakah ketika dia longsor itu kan kita nggak tahu. Apakah ketika longsor menimpa dia itu dia ada tobat atau belum, kita nggak tahu. Anggaplah dia tidak bertobat. Anggaplah dia tidak bertobat. Berarti dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kalau ketika itu dia mati bermaksiat kepada Allah, mohon maaf, kira-kira janjinya apa yang Allah berikan bagi mereka? Pelaku Elia, apa yang diberikan? Azab bagi mereka. Tapi kalau ada yang mati ketika itu orangnya beriman, maka itu ujian bagi mereka. Dan ujian bagi orang-orang beriman yang hidup, kayak kita nih, yang menyaksikan kondisi itu, maka kita harus beriman. Nah sekarang Bapak Ibu, sebenarnya apa perbedaannya antara musibah dengan azab Ustaz? Kalau musibah, masih ada kemungkinan sebab datangnya musibah dan azab ini sama. Karena kesyirikan, kezaliman dan kemaksiatan. Tapi azab hanya diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada mereka yang berpaling daripada Allah. Tapi bagi orang yang soleh, beriman, bukan azab, tapi itu ujian. Nah sekarang kita lihat kasus para nabi-nabi sebelumnya. Coba perhatikan semuanya. Semua orang yang beriman kepada Nabi kira-kira selamat nggak? Selamat. Yang ngikut Nabi Soleh selamat, ngikut Nabi Nuh selamat, yang mengikut Nabi Yunus selamat, dan para nabi-nabi Nuh selamat, para nabi-nabi yang lain. Tapi selain daripada itu semua dibinasakan, termasuk keluarga-keluarga Nabi yang berpaling dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selamat apa tak selamat? Tidak selamat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Turun. Nah yang Allah turunkan itu apa? Azab. Kenapa? Karena yang hak sudah jelas, yang batil jelas. Bisa dipahami ya? Yang hak jelas, yang batil jelas. Maka Allah turunkan azab sekaligus. Cuma uniknya ketika itu mereka berpaling, bahkan tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Rasulullah. Mereka tak mau beriman kepada Nabi, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Sekarang pelakunya Muslim, beriman kepada Allah, cuma tidak menjalankan. Apa kata Dr. Adian Husaini? Iblis itu mengakui Allah, tapi menentang syariat Allah. Itu iblis tuh. Jadi pelaku-pelaku itu beda tipis dengan iblis Ustaz. Yang melanggar batas syariat itu, ya memang itu perbuatan iblis memang. Berarti mereka iblis Ustaz. Ya wallahu alam. Bisa jadi manusia berwujud. Ya jangan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, jadi di sini berarti apa perbedaan antara musibah dengan azab? Musibah itu Bapak Ibu belum tentu azab. Karena musibah itu memiliki dua makna, positif dan negatif dalam Al-Quran. Kalau Anda mendapatkan idza asabtum, kalimatnya sama, diambil dari kalimat yang serupa.
Arti musibah apa? Arti musibah itu apa? Tertimpa. Kalau Anda tertimpa kebaikan, maka itu dari Allah. Kalau Anda tertimpa keburukan, itu dari dirimu sendiri. Di sini sebenarnya sudah ada benang merahnya, Pak. Benang merahnya sudah ada. Berarti kalau ada dia mendapatkan kebaikan, itu datangnya dari Allah. Tapi kalau dia mendapatkan keburukan, datangnya dari ulah tangan manusia itu sendiri. Maka kalimat musibah itu diartikan dua. Beriman, ujian bagi orang beriman. Kalau dia bagi orang yang tidak beriman, maka bisa diartikan musibah, bencana, ataupun azab. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami. Berarti sekarang ini bagaimana kasusnya Pak Ustaz? Kasusnya begitu, musibah. Musibah yang melanda saudara kita, baik di Aceh, baik Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Yang perlu dipahami lagi, kata Allah di dalam Al-Quran, tidak ada satu musibah, ujian, azab yang Allah turunkan tanpa izin Allah. Tidak ada. Semuanya atas izin Allah. Nah, yang tadi yang saya sebutkan, sebab diturunkannya bencana, azab, ujian, tiga. Setidaknya secara garis besar. Adanya unsur kesyirikan, adanya kezaliman, adanya kemaksiatan. Sekarang kita lihat satu-satu. Kita kesampingkan kesyirikan. Kezaliman dulu kita lihat. Kira-kira khianat itu zalim gak? Pengkhianatan itu zalim apa tak zalim? Zalim. Orang yang berkhianat atas amanah zalim. Para munafik itu zalim. Sekarang kita tanya, apa yang layak tempat bagi pelaku kezaliman? Nerakanya jahanam. Jadi para pelaku-pelaku zalim itu kalau mereka tidak bertobat, neraka mereka jahanam itu. Kok sebegitunya Bos? Ya memang harus begitu, Bu. Harus begitu. Mengingatkan orang harus begitu sekarang. Mereka semua masuk dalam kategori pengkhianat. Mereka ini siapa? Yang melakukan kezaliman. Nah sekarang, penebangan pohon liar zalim apa tidak? Mengkhianati amanah apa tidak? Baik. Orang yang menjual pulau kira-kira zalim apa tidak? Mengkhianati amanah apa tidak? Mengkampling laut sama kan? Korupsi, zalim semua. Karena kezalim. Kenapa kok dikatakan zalim? Merugikan orang banyak. Kalau ada unsur merugikan orang lain, maka kategorinya zalim. Uniknya lagi, sampai sudah tidak sanggup buat apa-apa, nyinyir pula lagi kan gitu. Inilah kasus ini, negara Konoha. Saya nggak tahu tuh negara Konoha itu yang mana, saya nggak tahu. Yang jelas bukan Indonesia. Insya Allah. Sampai di sini pahami Bapak Ibu ya. Itu zalim. Sekarang kita lihat kezaliman seperti apa yang dilakukan oleh umat manusia sampai bisa mendatangkan bencana alam ataupun musibah. Satu. Yang pertama, zalim yang mereka buat adalah berkhianat kepada amanah yang mereka emban. Satu. Yang kedua, yang paling tinggi adalah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang Bapak Ibu, yang ketiga, Ustadz, itu kan bencana alam. Baik, kita runut sekarang. Bencana alam itu apa saja bentuknya? Banjir, gempa bumi, kebakaran. Sekarang saya tanya, mengapa kok bisa terjadinya banjir? Oh itu banjir dia datang sendiri, air naik Ustadz. Betulkah begitu? Itu harus kita lihat dulu secara keilmiahan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kalau kita pandang dalam cara pandangnya ilmiah, oke, ayo kita ikutin Pak. Dalam cara pandang ilmiah, ada mereka mengatakan gempa bumi itu disebabkan pergeseran lempeng bumi. Oke, kita ikuti. Sekarang saya tanya, semua itu atas izin Allah atau tidak? Kalau Allah mau buat jadi. Kalau tidak, nggak akan terjadi Pak. Nah sekarang kita kembalikan. Kalau pohon ini dipotong semua, tandus deh, kira-kira mungkin nggak hujan itu datang, banjir itu naik? Sangat mungkin sekali. Kan kita tahu Pak, cara sederhananya begini. Ada mangkok, ini ada mangkok nih Pak. Ada mangkok kecil. Ada dua mangkok. Satu mangkok di situ ada kapas, satunya lagi tanpa ada kapas. Kira-kira mangkok yang ada kapas ketika disiram air, kira-kira airnya masuk ke kapas itu. Ya kan? Kira-kira air itu meresap di kapas apa tidak? Meresap di kapas. Lah yang satunya, satu mangkok tidak ada kapas, di mana dia mau meresap? Istilahnya begitu Pak. Lah sekarang mana yang kemungkinan besar yang muncul banjir itu?
Yang ada kapas atau yang tidak ada kapas? Logika Pak berpikir itu. Sekarang pertanyaannya adalah, lah kalau semua hutan digandroli siapa yang buat? Yang kasih izin siapa? Yang teriak siapa? Yang menikmati siapa? Yang berdampak siapa? Jangan pula pencitraan bawa beras begini. Awak yang maling, awak pula teriak. Bawalah beras lagi. Nah, itulah manusia sekarang. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, mohon maaf ya, zaman Nabi dulu, maling itu tidak ada yang ngaku Pak, tidak ada yang mau pencitraan maling, tidak ada. Pembunuh itu tidak berani dia menampakkan diri, tidak berani Pak. Sekarang pembunuh dia yang bermuka dua, tidak tahu dia tahu, yang jelas dia ikut membantu, dia yang membantu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini sekarang yang ketiga Pak, yang ketiga itu Pak, maksiat. Dalam unsur kemaksiatan itu apa saja Ustaz? Contohnya zina, sangat mungkin mendatangkan azab atau sangat mungkin mendatangkan musibah. Di Sumbar, mohon maaf nih Pak, kita sedang terjadi bencana, masih bisa guru melakukan, mohon maaf, perbuatan asusila. Mereka buat di kamar mandi, di masjid pula lagi. Itulah yang disebut dengan menentang Tuhan, itu yang di situ. Yang mereka tentang itu siapa? Yang mereka tantang itu Allah. Dulu di Indonesia ini Pak, ada pelaku zina dia, pezinah dia. Apa kata dia? Ya Allah, mana ada Allah itu? Kalau betul-betul ada, mana dia? Ini saksikan kami sedang berzinah, kata dia. Yang ditantang itu langsung Allah. Jadi kalau Allah sudah ditantang itu, manusia yang lain itu tak bermanfaat lagi. Tidak takut lagi dia Pak. Tuhan aja ditantangnya. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan Pak ujian bagi dia. Bukan ujian lagi, azab kalau dia tak bertobat. Kalau dia bertobat, ujian bagi mereka. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika ada orang memberikan kebebasan untuk menghancurkan lahan segala macam, mengambil tanah segala macam, itu kan, itu bahasanya sederhana Pak. Pengkhianatan terhadap amanah. Jadi Bapak Ibu, nah dalam istilah khianah ini sebenarnya sederhana Pak. Sederhana betul. Orang yang melanggar batas aturan, ya pengkhianat. Orang yang tidak sholat, ya pengkhianat. Orang yang tidak mendidik anaknya, pengkhianat. Jadi banyak makna pengkhianat ini sesungguhnya Pak. Orang yang melanggar syariat Islam berarti dia pengkhianat. Orang yang tidak mau patuh kepada Allah berarti dia pengkhianat. Kata Allah, wala tufsidu fil ardi, jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Itu kata Allah Pak. Tapi dia buat juga kerusakan. Pengkhianat enggak? Pengkhianat. Bagaimana sikap kita terhadap para pengkhianat, dan apakah bagaimana hukum bagi orang yang mendukung pengkhianat? Itu lain lagi ceritanya, banyak lagi. Jadi kalau diurus satu-satu, banyak sekali. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini pengkhianatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disinilah kemudian Allah mengatakan, disinilah para ulama mengatakan, khianat itu bagian daripada dosa besar. Saking besarnya dosanya khianat ini dimasukkanlah dalam unsur kemunafikan. Nah, orang-orang munafik itu nerakanya sudah dijanjikan oleh Allah Pak. Neraka yang dijanjikan oleh Allah itu neraka jajahan. Bapak Ibu, orang munafik ini dia sama tingkatannya dengan musyrik, kufur, nifak. Tapi nifaknya yang nifak kufur ya, nifak besar. Sama Pak, tingkatan orang munafik ini sama dengan dua yang tadi, syirik dengan kufur. Ketiga-tiga ini nerakanya jahanam dan kekal di neraka kalau mereka tak bertobat sebelum mati. Jadi orang kalau masuk terjebak dalam tiga tingkatan tadi, musyrik, kafir, kufur, kemudian dia munafik, sebelum mati tidak bertobat dia kepada Allah, tidak bertobat dia sebelum mati kepada Allah, maka mereka kekal di dalam neraka, dan neraka mereka jahanam. Bahkan di antara salah satu mereka ada yang menjadi bahan bakarnya neraka jahanam itu. Jadi jangan main-main dengan pengkhianatan ini, jangan main-main. Lawannya, mereka yang berkhianat itu musuh mereka bukan rakyat. Kalau mereka berkhianat kepada rakyat itu, mereka tidak sedang menentang rakyat, tapi mereka sedang melawan Allah, sedang melawan Rasulullah. Karena orang-orang yang pengkhianat itu,
musuh mereka itu adalah Allah langsung. Mereka menganggap Allah itu musuh. Karena pengkhianat itu menentang. Jadi berbahaya Pak, bahaya banget. Maka sekarang kita perhatikan bagaimana membalas orang yang berkhianat kepada kita. Di dalam istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, dalam kaidah fi as-sabar, dalam kaidah sabar itu, manusia dalam membalas dendam itu ada 3 macam. Satu, zalim, orang yang membalas lebih dari kewajaran. Yang kedua, muqtasid, yang membalas sewajarnya. Yang ketiga, muhsinun, tidak membalas sama sekali. Maksudnya nggak membalas sama sekali itu bagaimana? Jadi kalau ada orang berkhianat kepada kita, kalau yang pertama dia melawan, membalas khianatan itu dengan yang lebih parah lagi, berarti dia ada unsur kezaliman kalau lebih. Kalau dia muqtasid, itu sama-sama imbang. Sama-sama dia berkhianat 50.000, ini berkhianat 50.000, ini sama-sama imbang lah intinya. Tapi yang lebih baik lagi tidak membalas sama sekali, muhsin. Nah, cuman pertanyaannya, kita ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau menengok orang-orang yang mengkhianati kita itu kira-kira apa yang muncul dalam lisan kita nih? Ya Allah, hancurkan dia, matikan dia, kalau perlu injak dia sekali. Ha, kan gitu. Itu kan doanya kita Pak. Tapi doanya orang soleh tidak begitu. Ya Allah, bukakan hati dia, semoga mereka bertobat. Itulah doanya Nabi Muhammad buat Ahlut Taif. Jadi Ahlut Taif itu doanya Nabi apa? Ya Allah, mereka berkhianat, mereka melempar kuda, Nabi sudah hancur nih, mukanya darah semua. Tapi Nabi tidak membalas. Nabi cuma berdoa, ya Allah, semoga dari situ nanti lahir itu mereka adalah kaumun la yafqahun, mereka kaum-kaum yang tak mengerti. Berikan mereka hidayah, petunjuk, nanti lahir orang-orang soleh dari situ. Itu doanya Nabi. Kalau kita Pak, habis. Kita yang dikhianati, kita yang dizalimi, habis Pak. Aku tidak akan pernah menegur ente, sampai mati pun tak akan kutegur. Itu balas dendamnya begitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ittaquz zulma fa innaz zulma zulumatin yaumal qiyamah. Bapak Ibu, sekarang kita ambil skalanya kecil dalam lingkup. Anggap nih dalam lingkup yang kecil kampung nih. Itu terlalu besar nih kampung tuh. Kita anggaplah masjid nih. Apa? Musola, kita anggap dalam lingkup musola nih. Tatanannya kan jelas, strukturnya jelas. Masyarakat, jamaah, ada pengurus. Jamaah memberikan amanah kepada pengurus. Kalau pengurusnya tidak mau mengurus, kira-kira jalan tidak musola itu? Itu sederhananya. Contohnya lagi, ketua kelas baik SD atau apapun lah itu. Kalau tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang menjalannya, kapan pun tidak akan jalan-jalan Pak. Tidak akan jalan-jalan, tidak akan hidup, tidak akan. Uniknya lagi, kalau cuma mereka diam tak ada masalah Pak. Tapi mohon maaf, ini saya temukan Pak di salah satu masjid dekat rumah kami ini. Apa dia? Kita menggerakkan masjid, sakit hati dia Pak. Wah, ini orang baru datang sudah buat rusuh di masjid, padahal kita menghidupkan kajian. Ketika kita keluar dari situ, kajian itu hidup pun tidak, malah mati. Dikasih amanah mereka mengkhianatinya, tak dikasih amanah ketika diberikan kepada orang lain mereka minta pula. Inilah kejadian manusia sekarang nih. Kalau ada orang ngambil masjid dia ngamuk, tapi ketika dikasih kepada dia masjid ini mati. Sudah tidak mau menghidupkan malah mati, tidak ada apa-apa. Nah, orang yang sudah diberikan amanah, mohon maaf, jangan nanti singgung. Orang yang sudah diberikan amanah, tapi mereka tidak menjalankan amanah. Mohon maaf. Anda tidak hanya berkhianat kepada manusia, tapi Anda berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Tahu Bapak Ibu kenapa saya katakan mereka berkhianat kepada Allah dan Rasulnya? Sumpah. Sumpah. Ustaz, mereka itu kan pejabat-pejabat itu juga bersumpah Ustaz. Iya itu tadi. Sumpah itu ada sumpah palsu. Bukan sumpah serapa ya, tapi sumpah palsu. Tapi ada yang sumpahnya beneran, cuma ketika melihat itu banyak kali nolnya, angkanya, digitnya, itu yang membuat mereka berkhianat atas sumpah. Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu pahami. Setiap orang yang bersumpah
dan mereka mengkhianati sumpah, wajib bayar kafarat, wajib bayar denda. Itu orang yang bersumpah, dia melanggar sumpah, wajib bayar denda. Salah satu dendanya berpuasa. Salah satu dendanya. Jadi jangan main-main Pak dengan sumpah itu. Orang yang bersumpah atas nama Allah jangan main-main. Tapi kalau ada orang bersumpah main-main atas nama Allah, musuhnya siapa? Lawannya siapa? Langsung Allah. Tempatnya apa? Langsung neraka. Apa kata Nabi? Ada orang bersumpah atas nama Nabi Muhammad. Kata Nabi, kalau bersumpah atas nama aku, kata Nabi, berdusta atas nama Nabi, maka kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas nama Nabi dan Allah, mereka langsung Pak nerakanya jelas. Nerakanya apa? Jahanam. Langsung neraka, langsung masuk neraka. Nah, sama Pak pelaku-pelaku yang diberikan amanah tadi, kalau mereka berhasil menjalankan amanah, mereka mendapatkan posisi terbaik. Tapi kalau mereka mengkhianati amanah, mohon maaf, masuk dalam kategori nifak. Nah, tinggal lagi apakah nifaknya besar, munafiknya besar ataupun kecil. Kalau munafiknya besar neraka jahanam, kalau munafik kecil tetap masuk neraka. Jadi dua-duanya tetap merugi, tetap masuk neraka. Pilih yang mana biar kami selamat Ustaz? Ya lakukan, laksanakan amanah itu. Tapi kalau kami tak sanggup bagaimana? Mundur. Kalau tak sanggup ini agak gimana pula nih Bang Bembeng ini kan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian berbahagia. Terakhir Bapak Ibu kita tutup. Yang ingin kita tutup dengan kalimat yang sangat-sangat sederhana Bapak Ibu. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, orang yang selamat daripada fitnah-fitnah seperti ini, mereka yang berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi. Dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Wa sunnatu khulafa'ir rasyidin. Sunnahnya para sahabat. Di sini Bapak Ibu kita mengambil inti. Apa intinya? Yang pertama Bapak Ibu, ketika musibah itu datang, maka Allah memberikan ujian kepada manusia agar mereka berfikir. La'allakum ta'qilun. Orang yang berfikir tapi cuma sekedar berfikir dia, Allah katakan la'allakum ta'qilun. Tapi ada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ulul albab. Orang cerdas, beriman, berfikir, mengambil pelajaran, diamalkan. Itu poin pentingnya. Artinya musibah yang Allah berikan bagi ulul albab, orang beriman, diambilnya sebagai bentuk pelajaran, dia masukkan sebagai bentuk tadabburan, dia amalkan. Artinya kalaulah itu disebabkan karena kerusakan, mereka amalkan, tidak lakukan kerusakan. Kalaulah itu karena du'ful iman, lemahnya iman, mereka akan semakin meningkatkan keimanan. Contoh, mohon maaf. Kira-kira datangnya musibah itu bisa tiba-tiba atau memang sudah ditentukan besok akan datang musibah, atau musibah itu datang tiba-tiba? Bagaimana? Tergantung Allah. Dan yang jelas manusia tidak tahu apakah itu musibah atau bukan, manusia nggak tahu. Bisa jadi Allah kasih kita, mohon maaf, sedang tidur tiba-tiba mohon maaf bangun-bangun air sudah di atas. Artinya apa? Kita sudah di atas air. Bisa atau tidak? Bisa. Sedang tidur tiba-tiba ambruk, bisa enggak? Bisa sangat bagi Allah. Kun fayakun. Maka dari itu Bapak Ibu, ketidaktahuan kita akan datangnya musibah dan bencana inilah yang Allah inginkan kepada kita. Bersiaplah. Kalaupun kita harus mati dalam musibah dan bencana, hendaknya matilah dalam keadaan beriman kepada Allah. Bukan dalam maksiat, bukan dalam syirik, bukan dalam kezaliman. Hendaknya kita mati dalam beriman kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Nah yang kedua Bapak Ibu, Nabi buka dalam ceritanya Zainab tadi, Nabi buka dengan kalimat la ilaha illallah. Satu aja maknanya, jaga akidah. Jaga akidah. Kita ini udah terlalu banyak masalah kita nih Bapak Ibu. Negara kita nih, dunia ini sudah terlalu carut marut. Maka peganglah akidah yang baik, yang benar. Bapak Ibu sholat 5 waktu di masjid, selalu berbuat baik dengan tetangga. Insya Allah kalau matinya husnul khatimah. Asal tidak mati dalam keadaan kufur, tidak mati dalam keadaan kafir, tidak mati dalam keadaan munafik, tidak mati dalam keadaan musyrik. Maka Bapak Ibu banyak-banyak orang yang memperbanyak istighfar bagian daripada taubat.
Jadi sekarang ini Bapak Ibu di akhir zaman ini ada amal ibadah yang bisa Bapak Ibu pegang. Salah satu di antara beberapa amal itu, satu di antaranya istighfar. Banyak-banyak istighfar. Nauzubillah, bukan nauzubillah, alhamdulillahnya kalau seandainya kita diwafatkan dalam keadaan ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Rupanya mati deh. Atau apalah, datang musibah bencana segala, tapi dalam keadaan beristighfar. Artinya Bapak Ibu, ada orang yang mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan dia ingin menjadi lebih baik, kemudian dimatikan. Disitulah poin pentingnya Bapak Ibu, dia mendapatkan kelebihan. Apa kelebihannya? Mati dalam keadaan beriman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang ketiga, yang perlu kita ambil pelajaran lagi, min asbabi, daripada sebab-sebab halakatil umam, kata Nabi, kehancuran satu kampung, satu kaum, wasyu'ub, dan kabilah dan kelompok. Satu sebabnya, sebenarnya sebabnya banyak, tapi salah satunya adalah al-munkarat atau intisyarul munkarat, tersebarnya kemungkaran, kezaliman, kefasikan dan segala macam. Sekarang kita lihat apa sebab terjadi asbab intisyaril munkar, sebab tersebarnya kemungkaran. Apa sebabnya? Dha'ful ilmi atau al-jahlu bil ilmi, kebodohan dan tidak berilmu. Dalam istilah apa? Al-jahlu fi ilmi syar'i, mereka bodoh dalam urusan agama. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya tanya Bapak Ibu, ada pengurus masjid, tapi pengurus masjidnya nggak ngerti agama, kira-kira gimana? Kira-kira bagaimana? Dia nggak ngerti agama. Akhirnya apa? Karena demi duit dari ada orang yang sumbang, mau itu dari duit jualan khamar pun dia terima. Nah, ini kasus beberapa waktu yang lalu. Nanya, Ustadz, di depan ini ada kafe, dan kafe bukan di depan sini ya, tapi terserah lah di mana lah. Di depan ada kafe misalkan. Nah, di kafe itu ada jual minuman khamar, Ustadz. Ada jual minum khamar, banyak judinya segala macam. Tiba-tiba Ustadz, mereka datang ke masjid kami, Ustadz. Apa kata dia? Pak, ini sumbangan kami untuk masjid, kata dia. Saya terima, Ustadz. Untuk apa? Untuk bayar Ustadz, kata dia. Kacau. Astagfirullah wa atubu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, sampai di sini Pak Bapak ya. Artinya Bapak Ibu, itu kalau dia pengurus nggak ngerti, tidak ngerti agama. Ada kasus yang kedua. Kasus kedua lagi, ada pengurus masjid. Diangkatlah orang yang tidak mengerti agama jadi ketua pengumpulan zakat. Amil, kata mereka amil. Dikumpul. Apa yang terjadi? Semua pengurus masjid dikasihnya zakat. Mulai dari ketua masjid sampai bendahara dikasihnya zakat. Saya bilang banyak-banyak beristighfar, kita hidup di muka bumi ini. Secanggih itu, ada HP-nya, ada segala macam, masih bisa kita, mohon maaf, masih bisa kita dungu dan bodoh dalam mencari informasi. Tinggal buka Google, klik Ustadz Abdul Somad, selesai, keluar semua di situ. Ustadz Adi Hidayat, keluar semua di situ. Tinggal belajar, baca di situ, selesai. Fas'ala ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang berilmu jika kita tidak mengerti, biar kita selamat. Jangan jebak diri kita dalam ketidakselamatan. Jadi istilahnya betul kata Nabi itu Pak, dalam hadis Nabi itu. Nabi bilang jangan ke neraka. Kita jalan juga ke neraka lagi. Padahal sudah ditarik sama Nabi, jangan ke neraka. Masuk juga lagi ke situ. Itulah manusia sekarang itu. Diajak ke surga nggak mau, maunya ke neraka. Pergilah kata Nabi. Kalau sempat kata Nabi pergilah. Selesailah urusan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini menjadikan kita orang-orang yang tidak berkhianat, menjadikan kita orang-orang yang amanah. Termasuk setiap kita nih punya amanah. Salah satu di antara amanahnya adalah menjaga agama yang ada dalam diri kita. Menjaga anak, istri, semua amanah. Menjaga keluarga amanah. Menjaga harta kita amanah. Itu tergantung pada keimanan masing-masing. Mudah-mudahan kita istiqamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da' ad-din.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والفتن والمنكر ما ظهر منا وما بطن يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختمنا بالصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.